Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan dari sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat bukan penasaran dari part ke partnya, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-256 bertepatan dengan bab ke-100 ke-1215. Saat mendengar saran dari Chen, Qin Oksu tampak sangat senang, lalu memanggil namanya dengan penuh semangat. Master Yi, dengan penuh semangat, Master Yi. Kemudian dia bersungut-sungut berkata, "Maaf Master Yi, saya telah mengecewakan Anda." Yi-chan tersenyum dengan lembut. "Tidak masalah, pada awalnya semua pasti akan terasa membingungkan. Ini adalah hal yang wajar. Perhatikan kelebihan serta kekurangan pihak lawan dengan teliti. Lalu gunakan titik yang paling cocok dalam situasi tersebut. Dengan demikian kamu pasti dapat membalikkan keadaan dan memenangkan pertandingan ini." Kinosu menganggukkan kepalanya dengan penuh keyakinan. "Saya tahu, terima kasih atas saran Anda, Master Yi." Di sisi lain, pelatih Qin Oksu yang berada di sampingnya memandang Yi Chen dengan tidak puas. Dirinya pun berkata, "Siapa kamu? Berani sekali mengatur kami. Memangnya kamu paham dengan seni bela diri campuran? Sekarang adalah saat terpenting bagi Oksu. Jika dia tidak dapat memenangkan ronde ketiga ini, kemungkinan besar dia akan kalah. Di saat seperti ini, kamu malah memberikan ide yang tidak masuk akal. Apakah kamu bermaksud untuk mencelakakannya?" Ji Chen membalasnya dengan tenang, "Aku hanya memberitahukan fakta yang tidak terlihat oleh dirimu. Jika Oksu melanjutkan pertandingan sesuai dengan caramu, maka kali ini dia pasti akan kalah telak." Dari segi stamina, taktik serta kecepatan pemain Thailand itu berbeda di bawah Oksu. Hanya saja strategi yang digunakan sangat cerdik, makanya dia berhasil membuat Oksu kewalahan dalam 2 ronde ini. Bila Oksu tidak segera melakukan sesuatu untuk membalas serangan lawan, maka dia akan kalah dalam pertandingan ini. Pelatih tersebut dengan kesal berkata, "Kamu hanya orang amatiran yang tidak tahu apa-apa. Jangan sok menasihatiku. Dulu aku pernah memenangkan juara seni bela diri campuran nasional. Lantas bagaimana denganmu?" Ichen tertawa. "Kamu sendiri yang mengatakannya, kan? Kamu hanya pernah memenangkan juara nasional, tapi hari ini Oksu tengah bertanding di kejuaraan dunia. Apakah juara nasional sepertimu mampu membina seorang juara dunia?" "Kamu." Pelatih tersebut kehabisan kata-kata. Dia sangat geram melihat Jichen, namun dirinya tak mampu membalas ucapannya. Dia hanya bisa diam, lalu berbicara dengan Qin Oksu dengan suara yang keras. "Oksu, jika kamu melanjutkan pertandingan hari ini sesuai saran darinya, maka kelak kamu tidak perlu mengikuti pelajaranku. Aku juga bukan pelatihmu lagi. Kamu tentukan saja sendiri." Saat ini Qin Oksu juga merasa amat canggung. Dia tidak menyangka pelatihnya akan bertengkar dengan Master Yi. Qin Oksu sendiri sudah berguru dengan pelatih ini selama 1 tahun lebih. Secara keseluruhan bimbingannya darinya termasuk bagus, tapi dalam hatinya posisi Master Yi berkali lipat lebih penting daripada pelatihnya itu. Jika Master Yi tidak memberinya saran seperti tadi, maka dia pasti akan menuruti cara yang diberikan pelatihnya. Namun keadaan berkata lain saat ini. Tentu saja dirinya akan memilih saran dari Master Yi. Oleh sebab itu, Qin Oksu telah membuat keputusan. Dia menatap pelatihnya dengan segan, lalu berkata padanya, "Pelatih Jauh, maaf, saya akan mendengar saran dari Master Yi." "Kamu?" Pelatih Jauh dengan geram berkata, "Mulanya kukira kamu adalah wanita yang cerdas, ternyata kamu adalah orang yang tidak tahu untung. Karena kamu telah memilih untuk mempercayai orang amatiran ini, maka hubungan guru serta murid di antara kita cukup sampai di sini." Setelah mengatakannya, pelatih Jauh turun dari atas ring. Usai berjalan beberapa meter, dia berbalik badan dan berkata, "Aksu, awalnya aku yakin kamu bisa masuk ke 8 besar, bahkan mampu memenangkan kejuaraan ini. Tapi sepertinya sekarang nasibmu hanya akan berakhir di babak seleksi ini." Selanjutnya, dia menatap Yi Chen dengan dingin.
lalu berkata dengan sinis, "Hei, anak muda, kamu telah menghancurkan masa depan seseorang atlet yang berpotensi." Yi Chen menyeringai, "Benarkah? Aku justru tidak merasa begitu. Sebaliknya aku merasa kali ini Aksu akan meraih juara. Apakah kamu bercanda?" Pelatih jauh dengan sinis berkata, "Apakah kamu tahu betapa hebatnya para peserta yang hadir di turnamen ini? Pemain Jepang dari regu nomor satu itu Nanako memiliki kemampuan jauh di atas Kin Oksu, sedangkan pemain Brazil dari regu nomor 3 Joanna juga tak kalah hebat dari Kin Oksu. Dengan bimbingan dariku, Kin Oksu mungkin masih punya kesempatan untuk mengalahkan Joanna, tapi tanpa diriku, dia bahkan tidak bisa memenangkan ronde kali ini." Chen tersenyum berkata, "Kamu tenang saja, pemain Brazil yang bernama Joanna dan itu Nanako, si pemain Jepang itu pasti akan kalah di tangan Kin Oksu." Pelatih jauh dengan angkuh berkata, "Anak muda, nyalimu besar sekali. Apakah orang amatiran sepertimu sanggup membuat Kin Oksu mengalahkan itu Nanako?" Chen menganggukkan kepalanya. "Kalau kamu tidak percaya, kita bisa lihat nanti." "Baik," pelatih jauh dengan angkuh berkata, "kita lihat saja nanti. Aku akan menunggu di sini, melihat bagaimana Kin Oksu kalah dalam pertandingan ini." Usai berbicara, pelatih jauh berjalan ke arah tempat duduk penonton dan mencari kursi yang kosong. Dia duduk di sana sambil melipat tangannya ke depan. Ekspresinya penuh hina. Dalam hati, dirinya sangat yakin bahwa Kin Oksu akan kalah dalam ronde ini. Chen tak lagi menghiraukannya, dia hanya menatap Kin Oksu, menasehatinya dengan pelan. "Kamu tidak perlu gugup, lakukan sesuai instruksiku, aku percaya kamu pasti bisa mengalahkan lawan ini." Kin Oksu mengangguk-angguk lalu dengan sedih berkata, "Mas Ri, bila pelatih jauh pergi, kelak saya tidak akan punya pelatih lagi. Misalkan saya memang dalam ronde ini, bagaimana dengan pertandingan-pertandingan selanjutnya? Apakah Anda bisa menjadi pelatih saya?" Chen dengan menatap berkata, "Tidak masalah, mulai sekarang aku akan menjadi pelatihmu." Kinoksu sangat gembira dan berseru, "Ini bagus sekali, lain kali saya akan memanggilmu pelatih Yi." Chen tersenyum, "Baik, kamu bebas memanggilku dengan sebutan apapun." Saat itu pula sang wasit membunyikan bel untuk ronde ketiga. Kinoksu bangkit berdiri lalu meregangkan otot-otot tubuhnya. Dia dengan cepat berdiri berkata pada Chen, "Pelatih Yi, saya bertanding dulu." Chen mengangguk, "Semangat." Di waktu yang sama, pemain Thailand tersebut juga berjalan ke tengah ring. Saat ini ekspresi pemain Thailand itu terlihat begitu santai, bahkan dirinya begitu sepele terhadap Kim Oksu. Di dua ronde sebelumnya, dia telah memenangkan babak poin dari Kim Oksu. Asalkan dia dapat mempertahankan performa dari ronde ketiga ini, maka dia sudah pasti akan menang dengan masuk ke 8 besar. Saat ini kepala Kim Oksu penuh dengan strategi yang diberikan Yi Chen padanya. Dia sangat paham dengan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Seiring dengan apa-apa yang diberikan sang wasit, ronde ketiga pun dimulai. Karena taktik pemainnya di ronde-ronde sebelumnya sangat efektif, kali ini pemain Thailand itu berniat untuk mengakhiri semuanya dalam satu serangan. Oleh sebab itu, dia langsung menyerang tubuh bagian bawah Kin Oksu dengan kuat. Kin Oksu tak lagi bermaksud untuk menyerang tubuh bagian atas lawan. Dia tetap fokus pada tubuh bagian bawah lawan saat menyerang dirinya, berusaha untuk mencari titik kelemahan lawan. Umumnya pada seni bela diri campuran, apabila serangan seseorang makin kuat, maka pertahanannya makin lemah. Sama seperti orang yang tengah berlari dengan kecepatan tinggi, bila keseimbangannya agak kurang maka dia akan mudah jatuh. Maka dari itu, sekejap Kin Oksu dapat melihat kelemahan yang ditunjukkan pihak lawan saat menendangkan kakinya. Kesempatan telah ada di depan mata. Pelatih jauh terus menyaksikannya dari samping saat melihat Kin Oksu yang selalu berlindung dan melangkah mundur karena kerap diserang oleh pihak lawan. Dia pun menyeringai. Menurutnya strategi Kin Oksu ini benar-benar yang terpayah di antara semuanya.
Karena tubuh bagian bawah lawan sangat kuat, otomatis tubuh bagian atasnya lebih lemah. Kalau begitu, seharusnya Kinoksu juga melakukan hal yang sama, yaitu menyerang tubuh bagian atas lawan dengan sekuat mungkin. Dengan demikian, selain dapat mencetak rekor, mereka juga dapat membalikkan keadaan. Sebagian besar pelatih akan memiliki pemikiran dasar seperti ini, namun karena logika itu pula yang menyebabkan sebagian besar pelatih tidak mampu menjadi pelatih top. Kemampuan mereka tetap sama seperti saat masih menjadi atlet. Menurut Ichen, baik pertempuran atau antar kelompok maupun individu, cara terbaik dan teraman dalam menyerang pihak lawan adalah menyingkirkan kartu as lawan. Saat berperang, bila dapat menyingkirkan kartu as lawan, maka pertahanan pihak lawan akan kian lemah, bahkan membuat seluruh sistem pasukan menjadi berantakan. Sebaliknya, jika hanya menyingkirkan beberapa bidak prajurit ataupun menghancurkan seluruh pasukan lawan, cara tersebut tetap tidak efektif untuk mengalahkan pihak lawan. Skenario terburuknya adalah ketika kita akan makin lari dari tujuan awal pertempuran atau bahkan kalah diamati oleh pasukan lawan. Sementara itu, dalam seni bela diri campuran, apabila pihak lawan paling unggul dalam menggunakan tinjunya, maka kita harus menemukan kelemahan dari tinjunya itu. Selanjutnya, bila pihak lawan paling mahir menggunakan kakinya, kita juga harus menemukan cara untuk melumpuhkan bagian tersebut. Jika kita tidak menyingkirkan senjata terampuh milik lawan, itu akan berbahaya untuk kita sendiri. Kinoksu mengetahui bahwa permainan Thailand tersebut paling mahir menggunakan kaki kanan. Oleh sebab itu, walaupun Kinoksu terus menyerang tubuh bagian atas, lawan itu tidak akan membawa keuntungan yang besar baginya. Sebaliknya, bila Kinoksu terkena serangan dari kaki lawan secara berulang kali, maka dirinya akan berada dalam keadaan kritis. Makanya Yichen menyuruh Kinoksu untuk memikirkan cara agar dapat menemukan titik kelemahan lawan secepatnya. Akhirnya Kinoksu menemukan kesempatan tersebut. Dia sama sekali tidak ingin mengecewakan kepercayaan Yichen kepadanya. Dalam sekejap, Kinoksu langsung menendang sudut kelemahan kaki lawan sekuat tenaga. Kemudian dia menyepak bagian betis lawan dengan keras. Tendangan tersebut membuat pemain Thailand itu spontan berteriak kesakitan. Selanjutnya, dia hanya merasakan rasa sakit yang luar biasa dari kaki kanannya. Tulang kakinya seolah akan patah dalam detik itu juga. Cedera tersebut membuat dirinya tak sanggup berdiri dengan stabil, apalagi melanjutkan serangannya pada Kinoksu. Pada akhirnya pemain tersebut mundur beberapa langkah dengan kesakitan, wajahnya tampak shock dan takjub. Dia tidak menyangka tubuh bagian bawahnya yang jauh lebih kuat dari pihak lawan akan diserang dengan cara seperti ini. Sejak awal serangannya pada Kinoksu termasuk mulus, dia mengira dirinya pasti akan menang. Namun saat dia hendak mengakhiri pertandingan ini dengan serangan mematikan, ternyata Kinoksu malah menargetkan kakinya. Tendangan Kinoksu benar-benar membuat dirinya tak bisa berjalan dengan baik. Setiap langkah terasa begitu sakit. Sekejap staminanya untuk melanjutkan pertandingan langsung menurun drastis. Sebagian besar para penonton di bawah panggung adalah warga Tiongkok. Ketika melihat Kinoksu dapat membalikkan keadaan dalam pertandingan tersebut, mereka spontan menyorakinya. Melihat performa Kinoksu yang menakjubkan itu, Jichan juga melihat potensi yang besar dalam diri Kinoksu. Saat pihak lawan pertama kalinya menunjukkan sudut kelemahannya, Kinoksu langsung mengambil kesempatan itu dengan baik. Saat ini kondisi pertandingan di atas ring itu langsung berubah. Kaki kanan pemain Thailand mengalami cedera. Selanjutnya dirinya bukanlah tandingan Kinoksu lagi, sebab serangan tersebut telah memastikan kemenangan Kinoksu dalam ronde ini. Ekspresi pelatih jauh yang berada di kursi penonton terlihat suram. Dia sungguh tidak menyangka Kinoksu dapat mengalahkan pemain Thailand itu dengan menyerang tubuh bagian bawahnya. Tendangan tersebut begitu kokoh dan stabil. Luka yang dialami pihak lawan pasti tidak ringan.
Menurut pelatih jauh kali ini Kim Ok-soo pasti akan menang. Semuanya hanya tinggal menunggu waktu. Saat ini pelatih jauh merasa sedikit menyesal. Padahal Kim Ok-soo akan masuk 8 besar, tapi dirinya malah berpaling darinya. Bila demikian, maka dia tidak akan mendapatkan keuntungan dari prestasi Kim Ok-soo dalam babak ini. Sementara itu, di dalam ring, Kim Ok-soo tak lagi berlindung seperti yang dilakukan sebelumnya. Dia mulai memberikan serangan beruntun pada lawan. Kaki kanan pemain Thailand sedang terluka, jadi itu sangat berpengaruh bagi tubuhnya sendiri. Saat ini Kim Ok-soo terus mengejarnya dan memukulnya setiap selangkah. Setiap melangkahkan kaki kanannya, pemain Thailand tersebut akan merasa kesakitan yang luar biasa. Terlebih lagi, sekarang dia sama sekali tak bisa mengendalikan kaki kanannya dengan baik. Selain sulit untuk menjaga pertahanannya, dia juga sulit untuk menepis serangan dari Kim Ok-soo apalagi menyerangnya. Pukulan yang diberikan Kim Ok-soo rata-rata mengenai bagian atas tubuh lawan. Pemain Thailand yang tadinya terlihat begitu lincah di dalam ring kini hanya bisa membenamkan kepalanya dan menghindari serangan yang ditunjukkan padanya. Ajaran dari Chen masih terngiang di kepala Kim Ok-soo. Dia terus mengamati pergerakan tubuh bagian bawah lawan, bersiap-siap untuk meluncurkan serangan terakhirnya. Dalam sekejap, Kim Ok-soo langsung menemukan kesempatan selanjutnya. Akhirnya dia menyepak betis dekat kaki kanan lawan yang terluka. Tendangan tersebut membuat sang pemain Thailand berteriak dengan keras. Wajahnya tampak pucat dan penuh dengan keringat dingin. Tendangan Kim Ok-soo itu tidak termasuk kuat. Jika dia benar-benar menggunakan seluruh tenaganya, maka tulang betis lawan pasti akan patah. Kim Ok-soo hanya menendangnya dengan tenaga yang cukup ringan karena dia tidak ingin melukai lawannya tersebut. Ini hanya sebuah kompetisi. Dia tidak ingin membuat kaki seorang menjadi cacat. Walau bagaimanapun, bagi atlet seni bela diri campuran, tangan dan kaki mereka adalah bagian tubuh yang terpenting. Jika kakinya benar-benar patah, maka karir mereka dalam bidang ini akan langsung berakhir. Meski cedera patah tulang masih bisa disembuh, tapi performanya tidak akan sebagus dulu. Kemampuannya juga akan makin menurun. Pemain Thailand tersebut juga menyadarinya. Tendangan terakhir dari Kim Ok-soo tadi sudah sangat ringan. Oleh sebab itu, dia sangat bersyukur terhadap tindakan Kim Ok-soo. Dia telah berlatih Muay Thai selama bertahun-tahun. Hal paling dibanggakannya adalah kaki kanannya ini. Jika hari ini kaki kanannya lumpuh dibuat Kim Ok-soo, maka selanjutnya dia tidak akan mampu mengikuti pertandingan yang lainnya. Tahun ini usianya baru 20-an lebih, bagaimanapun juga dia tidak akan rela untuk mengakhiri karirnya secepat ini. Saat memikirkannya, pemain Thailand tersebut mundur 2 langkah dan mengepalkan kedua tangannya ke depan dan memberi hormat kepada Kim Ok-soo. Selanjutnya dia mengucapkan satu kalimat dengan bahasa Thailand kepada pelatihnya. Akhirnya pelatihnya menyodorkan sebuah handuk padanya. Melihat keadaan tersebut, sang wasit langsung melompat masuk ke dalam ring. Dia berdiri di antara kedua pemain dan berkata, "Pemain Thailand mengaku kalah. Pemenang ronde ini adalah Kim Ok-soo, pemain dari Tiongkok." Pemain Thailand mengaku kalah. Pemenang ronde ini adalah Kim Ok-soo, pemain dari Tiongkok. Seiring dengan pengumuman tersebut, Kim Ok-soo meloncat dengan girang. Dia spontan berlari mencari Chen, memandangnya dengan tatapan yang mendalam. Kekagumannya terhadap Chen kian bertambah. Kim Geng dan Kim Odong juga sangat senang. Mereka langsung berdiri dan bertepuk tangan dengan meriah melihat Kim Ok-soo yang meraih kemenangan. Raut muka pelatih jauh tampak begitu kusam. Pelatih jauh bahkan mulai berpikir bagaimana caranya agar dapat memperbaiki hubungannya dengan Kim Ok-soo. Baginya, prestasi Kim Ok-soo dalam pertandingan ini merupakan kesempatan
yang besar untuk karirnya sebagai pelatih. Namun dia justru melepaskan kesempatan yang langka itu pada orang lain. Sungguh mengesalkan. Dengan kemenangan ini, si Kin Oksu resmi masuk ke 8 besar turnamen internasional. Ini merupakan prestasi terbaik Kin Oksu sejak mengikuti turnamen seni bela diri campuran di universitasnya. Tahun lalu ketika turnamen tersebut diadakan di Kanada, Kin Oksu khusus pergi ke sana untuk mengikuti pertandingan tersebut, tetapi waktu itu dia tidak bisa lolos dari babak seleksi, akhirnya hanya masuk ke 30 besar. Kali ini Kin Oksu telah berhasil memecahkan rekor yang tak pernah diduga sebelumnya. Setelah sang wasit mengumumkan kemenangannya, Kin Oksu bersalaman dengan pemain Thailand tersebut. Kedua wanita itu pun berpelukan sesaat. Selanjutnya Kin Oksu berbalik badan lalu berlari ke hadapan Yichen. Saat berdiri di depan Yichen, Kin Oksu meloncat ke tubuhnya dengan penuh gembira. Mas Terji, saya berterima kasih sekali kepada Anda. Kin Oksu merangkul leher Yichen bagaikan seekor panda yang bergelantungan di atas pohon. Dirinya benar-benar sangat bahagia. Pelukan Kin Oksu tersebut membuat Yichen terkejut, tapi dia dapat merasakan kesenangan yang amat besar dalam diri Kin Oksu. Yichen juga tidak ingin membuat Kin Oksu kecewa. Dia pun mengangkat tubuhnya dan berputar sebanyak 2 kali. Dia tersenyum sambil berkata, baru masuk 8 besar saja sudah begitu senang. Kalau benar-benar meraih kejuaraan, bukankah kamu akan histeris? Kin Oksu merangkul leher Yichen sambil berkata dengan malu, saya sama sekali tidak berharap bisa meraih kejuaraan, bisa masuk 8 besar saja sudah membuat saya merasa sangat senang. Yichen tersenyum. Seingatku dulu kamu tidak berkata begini. Sebelumnya kamu mengatakan bahwa dirimu sangat yakin bisa menang. Kin Oksu dengan gugup berkata, waktu itu saya takut Master Yi akan meremehkan saya, makanya saya sengaja membual sedikit. Sebenarnya saya tidak pernah berpikir untuk memenangkan pertandingan ini. Baiklah, Yi Chen mengangguk-angguk tersenyum berkata, sudahlah, jangan memelukku lagi. Semua orang sedang melihat kita, ayah dan adikmu juga. Saat itu pula Kin Oksu baru sadar kalau dirinya tengah bergantung di atas tubuh Yichen. Sedangkan Yichen sendiri juga merasa pangling sebab bentuk tubuh Kin Oksu benar-benar sangat menggoda. Terlebih lagi kulitnya terasa begitu mulus. Yang terpenting adalah saat ini Kin Oksu hanya mengenakan pakaian serta celana olahraga yang pendek dan ketat. Jadi ketika Kin Oksu memeluknya, Yichen dapat merasakan seluruh lekukan tubuhnya yang jelas. Kin Oksu merasa amat malu hingga wajahnya berwarna merah. Dia segera turun dari pelukan Yichen. Di waktu yang sama, Qin Geng telah tersenyum dari kejauhan. Dia tampak tersipu-sipu saat mengawasi putri kesayangannya itu. Sejak awal, Qin Geng memang berharap hubungan putrinya tak dapat memiliki kemajuan dengan Master Yichen. Kelihatannya hari ini putrinya benar-benar berhasil mewujudkannya. Sungguh berita yang membahagiakan. Hal ini jauh lebih mengembirakan daripada kemenangan putrinya tadi. Saat itu juga, Yichen berkata kepada Kin Oksu, jangan lupa menyapa ayah dan adikmu, mari kita ke sana. Kin Oksu baru sadar kalau sejak tadi dirinya hanya sibuk merayakan kemenangannya bersama Yichen, malah melupakan ayah serta adiknya yang juga menonton pertandingannya. Itu membuat hatinya merasa gundah. Dia pun berpikir dalam hati, perbuatannya tadi sungguh memalukan. Bisa-bisanya dia hanya memikirkan Master Yi dan melupakan ayah sekaligus adiknya. Sungguh keterlaluan. Akhirnya dia menemui Qin Geng dan Qin Odong bersama Yichen dengan malu berkata, ayah Odong, bagaimana dengan penampilanku tadi? Wow, luar biasa sekali guys ceritanya. Sangat menarik, sangat seru, sangat menghibur, dan kita akan sangat penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di video ini sampai di sini dulu, di part ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya, di part selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika kalian
berkenan share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.